Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta. Kita nggak berhubung dengan tasawuf yang meraba-raba, fata morgana, kira-kira, andai kata, umpamanya. Tapi tasawuf eksakta, ya. Kita full teknik, semuanya terukur. Nah, ini tentang ilmiahnya akal dan ilmiahnya alam di atas akal yang tidak bisa dijangkau oleh akalmu, tapi rumusnya tetap ilmiah, ya. Ilmiahnya akal sampai segini, ini akal. Tapi ilmiah itu terus berlanjut karena agama itu sangat ilmiah. Walaupun ketemu alam di atas akal, tetap ilmiah. Naik di lapisan alam-alam akhirat di atas akal, tetap ilmiah. Maka akal yang tidak bisa menembus alam akhirat hanya terhenti di batas kematian saja. Dikiranya ini ilmu tidak ilmiah, keliru. Ini ultra ilmiah, bahkan maha ilmiah. Bertempat di kampus 3 Taklim Ma'rifat Lamongan. Judul yang kita angkat kali ini adalah agama. Apa judulnya? Agama itu disiplin berbeda. Agama itu adalah disiplin ilmu yang berbeda dan sangat tinggi ilmiahnya. Orang di luar yang goblok-goblok mengira agama adalah bagian kecil dan spiritual, longor. Karena apa? Mengira agama itu yang dipelajari di sekolah-sekolah itu, yang dipelajari dengan akal thinking, itu sudah keliru. Dia mengambil sampel, maka dikiranya agama itu bagian kecil dan spiritual. Kalau gambarnya orang-orang goblok-goblok itu, lautan itu spiritual, ada ikan di dalam akuarium, itulah ikan dalam agama. Akuarium itulah bagian kecil dan spiritual. Longor bin goblok. Kalau bisa saya beda menyampaikannya, ya. Itu jika agama itu dengan proses thinking. Makanya ini agama itu disiplin ilmu yang berbeda, sangat berbeda. Ini bukan lagi pelajaran dengan akalmu, sama sekali nggak butuh teori itu agama. Nabi-nabi yang pembawa risalah, mana ada yang belajar ilmu teori? Nabi Muhammad belajar teori nggak? Tidak. Nabi Isa belajar teori nggak? Tidak. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, tidak ada yang belajar dari ilmu teori. Belajar nggak dari Nabi Yahudi atau pendeta Nasrani? Tidak. Semuanya tidak perlu memakai pelajaran akal. Jadi seluruh disiplin ilmu ini seluruhnya, ya, memakai akal. Tapi agama tidak pakai akal, bahkan tidak perlu pengetahuan. Nah, ini yang berbeda dengan sudut pandang orang lain. Kalau BSTM beda, ya. Kalau orang mengira di lain tempat agama bisa dipelajari di pondok pesantren, ngaji kepada para kiai ustadz, saya bilang itu keliru. Dan agamamu pasti bukan agama yang turun dari langit atau laduni. Agama yang semestinya itu adalah agama yang top down atau laduni, atau kau diturunkan jenis ilmu yang berbeda yang turun langsung dari langit, dari sumbernya langsung, yaitu Allahu Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan agama yang ardi, itu tadi disebut agama samawi. Makanya cek, ya, orang goblok-goblok, cek apa bedanya
agama samawi dan agama ardi. Yang dibungkus namanya sama-sama agama, tapi ini adalah adaptasi yang sangat berbeda. Agama yang top down bukan agama yang bottom up. Kalau agama yang bottom up, agama yang dipelajari lewat akal, berupa teori, pengetahuan, dogma, amal ibadah, dan sebagainya. Tapi kalau agama yang turun dari langit, wajib lewat Rasul. Mana ada cerita agama tidak lewat Rasul? Bahkan dalam Quran sendiri menyampaikan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini yang telah kehilangan ini. Agama zaman ini telah rusak. Islam pun rusak. Seluruh agama rusak. Kenapa? Telah mengalami the missing link, atau terputusnya hubungan dengan Allah Ta'ala, dengan Allah Bapa, dengan Sang Yang Widi, atau apalah itu namanya, Tuhan atau apa namanya itu. Karena kau terjebak di pengetahuan ini, kau yang berotot tulang daging dan darah itu, kau yang jasmani itu keliru. Kau yang terjebak di kenyataan dunia keliru. Padahal mestinya ini adalah diri yang baharu. Dunia adalah fata morgana, sebentar selalu. Ada alam di bawah dunia yang tidak bisa kau tembus. Ada dirimu yang rohani tidak pernah kau mengerti. Dan Tuhan ada di balik itu semua. Selama kau ada dengan seluruh kenyataan duniamu, kenyataan jasmanimu, maka mimpi kau bisa membayangkan akhirat. Mimpi kau akan sampai kepada Tuhan, bohong ya. Maka agama tidak bisa dipelajari dengan otak. Gak perlu kesaktian, gak perlu pengetahuan, gak perlu harta, gak perlu apa-apa yang memakai badan jasmani. Nabi Muhammad seorang umi, gak bisa baca, gak bisa tulis ya. Gak butuh harta kan untuk proses agamanya. Beliau pun fakir. Yang terpenting adalah metodologinya. Selama kau tidak ketahui metodologi itu, bullshit agama, ngomong kosong. Walaupun kau pintar mengaji, sudah hafal Quran, ahli ibadah, haji 13 kali, kau mana ngerti agama? Selama orang tidak makrifat, dia tidak beragama, kata Nabi. Awaluddin ma'rifatullah. Awal dia mulai beragama adalah kapan dia mulai awal mengenal Allah. Jadi ada rukun syarat. Orang beragama itu wajib kenal Allah dulu. Jadi bukan terbalik. Orang sekarang kan beragama walaupun nggak kenal Allah. Itu agama bullshit. Nggak ada apa-apanya agama kayak gitu. Nggak ada powernya, nggak ada teknologinya, nggak ada tekniknya. Itu agama bebek lucu, ya. Bebek lucu. Cuma suara saya lagi habis ini ya. Jadi jangan salah paham. Agama mungkin kau pahami dengan agama yang kau belajar lewat thinking itu, yang lewat diskusi, mudzakarah, ceramah, dengan dengarkan cerita orang, baca buku kitab, bullshit. Itu masih badan kasarmu. Dan badan kasarmu pakai alat gelombang namanya akal. Alat pemecah virtual namanya panca indera. Ini bukan itu, bro. Jadi harus temukan dulu caramu untuk bisa berhubungan dengan Allah. Selama kau nggak ngerti itu, bullshit agamamu. Walaupun kau cerita ke sana kemari tentang makrifat, jangan kau bawa ke sini ya. Kau malu terkencing-kencing di depan pintu ya. Jangan ceritakan itu. Apalagi masuk kandangnya tali makrifat.
Wah, kata kencing-kencing di sini ya. Pengetahuanmu nggak laku. Karena apa? Syarat hadirnya Tuhan adalah saat kau nol, betul? Betul. Berarti apa? Syarat orang menuju beragama yang asli, yang makrifat adalah kau hilangkan pengetahuanmu, ilmumu, keramatmu, gurumu, kitabmu, latar belakangmu, egomu, betul? Betul. Sementara banyak orang di lain tempat karena agama cucuk meo, agama suntulo, agama bodoh-bodoh itu, maka dia mengira agama itu dengan kesaktiannya, ibadahnya, pinter baca kitabnya, kemudian ibadahnya, udah ya, kemudian pengetahuannya. Loh, berbeda kan? Yang satu sisi pinter-pinteran akal, berlomba-lomba jasmaninya. Yang satu sisi adalah teknik mengenalkan diri, la ilaha, baru akan ada illallah. Bukan banyak ada Tuhan dan ada Allah, bukan seperti itu. Tapi tidak ada Tuhan selain Allahu subhanahu wa ta'ala dulu. Jadi sebelumnya kamu mesti menghilangkan seluruh keakuanmu, ilmumu, semua yang melekat dalam dirimu mesti lenyap, nol terlebih dahulu. Saya tanya, orang beragama yang asli perlu sakti nggak? Tidak. Yang keras, Pak Joko? Tidak. Orang yang beragama asli perlu nggak pengetahuan? Tidak. Perlu nggak apa? Pengakuan ego, Tidak. status quo. Orang yang beragama, wujudnya orang itu hanya badan kasar jasmaninya tok, tapi isinya manusia telah lenyap nggak? Lenyap. Lenyap. Stasionermu di sini, tapi gelombangmu sampai ke ars. Mana tahu kau ngerti? Jadi seluruh disiplin ilmu turun dari Tuhan, ya. Tapi berupa gelombang. Nah, yang turun dari Tuhan pasti top down. Baru kemudian terbreakdown menjadi disiplin ilmu pasti, matematika, kimia, fisika, kemudian seluruh ilmu di dunia. Maka saya tanya, tinggi mana agama yang top down dengan spiritual yang versi manusia? Top down. Top down. Tinggi agama yang top down, yang mutlak, bukan spiritual cucuk meo. Kembali lagi ke pemahaman lagi. Tak ketakin dasmu, batukmu kerewak, ya. Ini orang nggak kebayang tentang dirimu ini. Kau langsung diajari Tuhanmu lewat sistemnya. Dan ada wakil Tuhan di dunia ini yang mengajarkanmu langsung. Itulah saluran pembawa wasilah. Ada manusia atau utusan. Coba baca di Al-Baqarah 128. Ada itu. Hanya saja dunia telah kehilangan cara menghubungkan diri kepada Tuhan. Makanya saya terangkan ini gak ada yang ngerti. Bodoh-bodoh, goblok-goblok mereka, ya. Dunia Islam dan agama telah rusak, telah kehilangan 3 pilar ini. Mereka sudah gak ada yang ngerti siapakah Rasulullah bin Abu Beragamanya pun tidak memakai metodologi yang isinya adalah rukun syarat dan teknikal, ya. Dan yang ketiga adalah tidak memakai wasilah. Maka agamamu menjadi agama sebatas thinking atau kepercayaan, keyakinan, sebatas akalmu sendiri. Maka agama begini, di atas akal apa di bawah akal? Di bawah akal. Karena apa? Akalmu nggak mungkin membenarkan jika tidak cocok denganmu, betul nggak? Betul. Maka betul nggak sekarang kecenderungan orang
Kalau nggak cocok dengan akalmu dianggap salah, betul nggak? Betul. Padahal kau yang goblok, betul? Betul. Mr. TM ini bukan orang abal-abal ya. Mr. TM itu brilliant biker dan tidak sombong. Mana bisa kau ukur dalamnya lautan dengan penggaris yang cuma 5 cm? Mana bisa kau ukur ketinggian akhirat dengan akalmu yang gak bisa tembus? Bodohmu itu ya. Di sini Pak butuh gelar gak? Tidak. Gak perlu. Gak perlu kiai, haji, ulama, ustad. Perlu gak? Tidak. Di sini adalah beda topi ini. Namanya Mister, ya. Bukan kiai, bukan ustad, bukan pula apa itu. Ulama, tapi ini Mister. Nah, di sini bukan pondok pesantren, tapi kampus. Wajib bayar gak? Wajib bayar, bro. Gak ada cerita sekarang orang belajar makrifat kenal Tuhan gak mau korban. Kecuali dia yang mau belajar itu sudah gak makan 40 hari, telanjang bulat, gak ngerokok, ya boleh gak itu? Boleh. Boleh, ya boleh. Jadi kalau ada orang mau belajar gratisan, lepas bajumu, kau nggak makan di luar kandang ya selama 40 hari, baru boleh gratisan, boleh nggak? Betul, boleh. Tapi kalau untuk kau makan, kau bisa. Ngerokok jedul-jedul kau mampu, betul nggak? Betul. Giliran untuk Tuhanmu, aku nggak punya uang. Belajar agama kok pakai uang? Hei, saya Mr. TM jualan agama ya. Bodoh amat ya. Kita clear di depan ya. Jadi kalau nggak siap bayar, minggir ya. Minggir. Karena apa? Jalan ke depan itu penuh dengan pengorbanan perjuangan. Betul? Betul. Dengan darahmu, keringatmu, air matamu. Kalau kau di awalnya sudah ketakutan dengan bayar cuan, apalagi dengan yang lain, betul nggak? Betul. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apalagi wacuan, betul nggak? Wacuan, dengan uang. Lebih parah itu daripada dengan uangmu. Goblokmu itu yang kau kira minta gratisan. Cari yang mau kasih gratisan. Katanya gitu ya. Ada itu yang mau mengkanter ukuran Mr. TM. Belajar di sini aja gratis. Enggak apa-apa belajar sana. Tapi nggak ada isinya. Ya. Dibohongin, diprank ya. Mau agama prank-prankan sana. Banyak itu kajian-kajian prank-prankan yang goblok-goblok sendulu gitu ya. Kalau di sini full daging. Jangan main-main kalau di sini ya. Nama aja kampus taklim marifat. Sudah nggak ada lagi ilmu atau metodologi di atas ilmu, sudah nggak ada lagi. Ini publik ya guys. Betul Pak Joko, ini publik ya. Live, nggak ada tulisan, nggak ada catatan. Hanya yang ada di kelasnya ini baru bisa ngomong ini, betul ya? Betul. Kalau masih di kelas bulu, kelas ringan, kelas ayam bawang, kelas amatir, kelas kecambah, jangan coba-coba main di sini, ya. Tentu Mr. TM itu sudah lolos filternya ahli-ahli metafisika di seluruh dunia, betul nggak? Betul. Sudah banyak nyoba Mr. TM ini, tapi makin Mr. TM senang. Kenapa? Ngeri-ngeri sedap dan geli-geli nikmat ya. Nampaknya Mr. TM dakwanya walaupun nggak manis-manis ya bahasanya ya, tapi to the point, sat mas gak perlu pura-pura, gak perlu manis-manis, kita full daging ya. Jadi yang terpenting adalah temukan agama samawi itu, jangan terkecoh dengan agama-agama arti itu. Agama kau belajar lewat thinking. Bayangkan ya, kau sudah belajar agama itu selama 60 tahun misalkan. 60 tahun kau ngaji di kiai ini. Mondok di sini 30 tahun, di sana sudah bikin haji 30 kali misalkan. Tapi saat kau tidur,
Hilang nggak ilmu? Hilang. Apalagi mati. Apalagi masuk ke alam akhirat, rohmu ternyata masih kafir. Lah buat apa? Di sini teknik menembus akhirat kau alami sendiri dengan apa? Sadar. Maka ini adalah ilmu kesadaran di atas sadarmu, bisa menembus kubur, barzah, bahkan mi'raj kepada Allah Ta'ala. Mana ada sekolah lain yang berani menggaransi ini? Mana ada? Tidak ada. Yang berani menerangkan mi'raj mana ada? Tidak. Yang berani menerangkan gurunya adalah mutlak, ada gak? Tidak ada. Menerangkan teknik menyeberang Shiratal Mustaqim, menembus akhirat sekarang, mana ada? Tidak. Mengaplikasikan wasilah, mana ada? Tidak. Lain cuma cerita ingusan, betul gak? Betul. Kalau kena dakwah Mr. TM, habis mereka. Terkencing-kencing di celana ya, ngompol mereka ya. Nampaknya banyak ya anak-anak berjenggot ya sekarang ya. Oh, berjenggot itu masih ternyata dalamnya masih anak-anak lucu. Nah, jadi begitu ya. Agama itu adalah sumbernya dari seluruh ilmu pengetahuan, ya. Kenapa? Awal dari yang turun dari langit berupa gelombang. Ini adalah yang turun langsung dari langit, dari sumbernya. Yang membawa adalah Rasulullah bin Abasikum, pembawa wasilah. Wasilah itu adalah hubungan dengan Tuhan berupa gelombang itu. Sebelum ada pengetahuan, sebelum ada kitab dan mushaf, kitab itu juga berupa gelombang. Maka spiritual sudah ada belum? Spiritual teori. Kalau orang kejawen, orang kebatinan menganggap, oh kau masih beragama ya? Goblok itu. Itu ada nih yang ngasih statement. Kalau orang masih beragama itu dia nggak akan kenal Tuhan. Karena pengiranya agama-agama teori. Kalau di sini agama berupa nur, blok. Jadi walaupun kau ahli makrifat katanya, tapi kalau kau nggak ketemu ini, metodologi ini, gurunya ini, maka itu yang disampaikan Nabi, kau akan zindik. Kau berhakikat tapi tidak lewat jalurnya, metodologinya, sistemnya, atau dengan syariat yang hakikat atau tarekat, maka 1000% ma'rifatmu adalah ma'rifat sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.